kembali lagi nih di podcast Manetal. Jadi teman-teman, hari ini kita telah kedatangan tamu spesial nih dari Bapas untuk mengulik nih tentang kenakalan remaja serta proses hukumnya nih. Tapi sebelum itu kita harus berkenalan dulu dong. Perkenalkan, nama saya Azura Shivana dan rekan saya Bunga Fitri Hayani. Kami hari ini akan berbincang hangat tentang topik kenakalan remaja serta hukumnya. Sebelum itu kita perlu berkenalan nih sama narasumber kita pagi hari ini. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Mungkin Bapak bisa berkenalan dulu dengan teman-teman yang sedang menonton. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Andreas Dwi Pujoyanto. Saya sebagai Kepala Bapas kelas 2 Pangkal Pinang. Kebetulan hari ini diundang podcast di SMA 3 Pangkal Pinang. Baik, selamat datang kepada Bapak Andreas di SMA Negeri 3 Pangkal Pinang dan terima kasih juga telah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast di pagi hari ini. Nah Bapak, kami ingin bertanya, mengapa nih pihak Bapas memilih SMA Negeri 3 Pangkal Pinang untuk memberikan sosialisasi mengenai kenakalan remaja serta tindak lanjut dari proses hukumnya? Nah, terima kasih atas kesempatan ini ya. Ini adalah kegiatan pertama kami ke sekolahan. Jadi memang Bapas saat ini Bapas Pangkal Pinang khususnya ada program kegiatan Bapas Goes to School. Ya, jadi memang dari Bapas sendiri sudah merencanakan kegiatan seperti ini dan ini memang kegiatan pertama kali kami ke sekolahan. Kebetulan dari pihak SMA 3 juga sangat welcome. Kemarin kami bingung menentukan sekolah mana ini yang akan kami jadikan tempat awal kami untuk kegiatan ini, dan alhamdulillah dari SMA 3 datang ke kami, silaturahmi kami ya, kami menyambut dengan tangan terbuka, dengan welcome, bahwasanya kegiatan kami disambut dengan baik oleh SMA 3. Nah, dari situ kami tidak ragu-ragu untuk mengambil keputusan bahwasanya kegiatan pertama kita Bapas Goes to School kita adakan di SMA 3 seperti itu. Oke, kalau di Pangkal Pinang sendiri, bagaimana kondisi remaja saat ini terkait kenakalan remaja? Terkhususnya jenis kenakalan remaja apa yang sering terjadi nih Pak? Jenis kenakalan remaja ya, untuk Pangkal Pinang sendiri untuk saat ini saya menilai sudah agak meningkat ya kenakalannya. Ini dibuktikan dengan beberapa kasus atau perkara yang didampingi oleh teman-teman BK kami. Dari BK, mungkin ada yang belum tahu ya, BK adalah petugas kemasyarakatan. Jadi bertindak untuk mendampingi, mengawasi dan juga membina. Jadi karena ini perkaranya adalah perkara anak, jadi tugas BK adalah pendampingan. Jadi selama beberapa waktu ini BK kami banyak mendampingi terkait perkara anak. Jadi dari situ bisa kita lihat bahwa terjadi peningkatan kenakalan atau kejahatan terhadap anak. Dan ini untuk Pangkal Pinang khususnya sudah agak meningkat terkait narkobanya. Jadi ini perlu kita sikapi bersama bahwasanya narkoba ini adalah ancaman kedaulatan bangsa ya, ancaman generasi muda. Jadi kalau ibarat kata, kalau mau menghancurkan suatu negara, hancurkan anak mudanya. Nah ini narkoba ini sebagai salah satu alat perusak generasi muda yang nanti ujungnya adalah merusak bangsa kita, kesatuan bangsa. Jadi yang ini perlu kita jadikan perhatian bersama, khususnya terhadap adik-adik ya, jangan sampai terjerumus terhadap narkoba. Samping itu mungkin ada kejahatan yang lain, kejahatan pencurian, mungkin perkelahian, tawuran yang beberapa saat lalu kita dengar ada kejadian juga dan juga yang lainnya. Ini perlu kita jadikan perhatian semuanya, jangan sampai Kota Pangkal Pinang yang sebelumnya pertumbuhan ataupun peredaran gelap narkobanya sedikit,
menjadi mereka ini perhatian bersama seperti itu. Oh baik, ternyata sudah ada timnya sendiri dan juga banyak sekali nih kenakalan remaja yang terjadi di Kota Pangkal Pinang. Nah Pak, apabila ada remaja yang terjerumus ke arah kenakalan remaja, kira-kira bagaimana tindak lanjut secara hukum dari pihak Bapas? Jadi gini, untuk tugas Bapak sendiri tadi sudah saya sampaikan adalah pendampingan. Jadi tugas di sini adalah pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum. Jadi setiap anak yang berhadapan hukum wajib didampingi oleh PK Bapas dalam proses peradilannya, proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Jadi kalau tidak ada litmas dari PK Bapas, putusannya dianggap gugur. Nah ini perlu dipahami bersama. Jadi tugas PK di sini adalah untuk melakukan pendampingan. Kalau anak tersebut dituntut pidana sekian, maka dia harus diputus atau dituntut masuk ke dalam lapas. Kalau tuntutannya ringan, nah ini mungkin kita bisa diversikan. Kalau diversi ini dikembalikan kepada orang tua, diputus bebas. Jadi ada juga yang diputus tindak sosial, ya, pidana sosial. Nah ini juga ada beberapa jenisnya. Jadi tidak melulu tidak masuk penjara, dan ini kita upayakan sebisa mungkin dan seoptimal mungkin jangan sampai anak itu masuk penjara. Nah, ini karena kalau sampai masuk penjara otomatis semua akan terputus. Kalau dia masih sekolah, kemungkinan besar putus sekolah. Kalau dia yang paling utama itu sekolahnya yang kita kita jadikan prioritas. Karena kalau sampai putus sekolah, masa depan akan suram. Nah ini jangan sampai adik-adik yang ada di sini, khususnya yang di SMA 3 terjerumus dengan tindak pidana yang dengan tuntutan sekian harus menjalani pidana di dalam lapas. Nah, ini jangan sampai, karena kalau sampai terjadi ya itu otomatis sekolahnya akan putus, masa depannya juga tidak akan jelas seperti itu. Ya mungkin ini perlu perhatian bersama ya hal tersebut. Mungkin begitu. Nah, oke teman-teman. Jadi tugas utamanya dari pihak Bapas ini adalah membina. Jadi kita bisa mencegah melalui pihak sekolah. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih Pak, hal seperti apa yang harus dipersiapkan sekolah untuk menghindari terjadinya kenakalan remaja ini, khususnya di lingkup sekolah? Ini menarik nih pertanyaannya. Jadi tugas sekolah ya, kalau saya menganggap tuh bukan hanya tugas kepala sekolah, bukan tugas wakil kepala sekolah, bukan tugas guru, tapi tugas semuanya. Karena ini tidak bisa kita membebankan suatu beban pengawasan terhadap seluruh anak kepada beberapa orang guru, karena pergaulan anak itu lebih banyak di luar sekolah, ya teman. Jadi harus dari dirinya sendiri, lingkungannya, teman-temannya yang juga harus terlibat. Jadi kalau guru mungkin pengawasannya terbatas pada saat anak itu di sekolah. Nah, jadi namanya di sekolah pasti mereka akan menunjukkan perilaku yang baik. Ya, nggak mungkin mereka akan melakukan tindakan yang di luar peraturan. Ya, pastinya kalau dia di luar sekolah, nah inilah ujian yang realnya di situ. Apakah dia benar-benar sama dengan apa yang di sekolah atau berbeda 180 derajat. Nah ini perlu keikutsertaan semuanya, bukan hanya pihak sekolah saja, teman-teman adik-adik semua juga harus saling mengingatkan, saling mengawasi satu sama lain. Tidak mungkin bapak ibu gurunya
ngawasi terus monitor, wah ini di mana, ini lakukan apa, nggak mungkin. Kalau dengan temennya kan tahu kok, temennya sedang kumpul, sedang ngobrolin apa, kegiatan apa. Jadi ya ini dari sinilah apa namanya, perlu keterlibatan semuanya untuk apa, pengawasan. Mungkin di sekolah Bapak Ibu guru bisa melakukan pengawasan, ngecek kendaraannya, ngecek barang bawaannya, apakah di dalam tasnya membawa barang terlarang, barang sajam dan lain sebagainya. Ini sebagai bentuk tindakan preventif pencegahan tidak terjadi kekerasan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah yang tawuran. Nah, ini mungkin bisa dilakukan oleh pihak sekolah. Di luar sekolah lainnya apa namanya, fungsi dari pertemanan, persahabatan, jadi saling mengingatkan. Kalau masalah diingatkan, kalau tidak bisa diingatkan, ya itulah, ya udah mau gimana lagi, bukan tugas kita lagi kan di situ. Jadi seperti itu. Berarti semua keterlibatan pihak itu sangat penting bagi remaja seperti kita dalam upaya pencegahan terhadap kenakalan remaja. Baik Pak, apa yang harus kami lakukan sebagai remaja apabila melihat kejadian kenakalan remaja seperti tawuran, narkoba, dan tindak kriminal lainnya? Nah, ya baik, untuk pertanyaan tersebut, jadi gini, bukan tugas adik-adik semua ya apabila melihat kejadian tawuran, narkoba dan lain sebagainya langsung mengambil tindakan, karena itu bukan tugas adik-adik, bukan kewajiban adik-adik. Tugas dan kewajiban adik-adik adalah melaporkan pada pihak terkait, pada aparat penegak hukum, sampaikan pada mereka bahwasanya ada kejadian seperti ini. Nah, disitulah gugur tanggung jawab adik-adik. Jangan ada tawuran karena merasa ini kita mau melerai, jangan konyol. Ya kan, jangan dilaporkan saja. Jadi memang ada apa namanya, tugas atau kewajiban adik-adik, ada batasannya sejauh mana adik-adik bisa bertindak. Kalau narkoba juga sampaikan kepada aparat penegak hukum. Kalau memang adik-adik tidak berani langsung menyampaikan kepada pihak kepolisian, sampaikan kepada orang yang kalian anggap atau kalian tuakan. Sampaikan kepada mereka bahwasanya ada kejadian seperti ini, dan pastikan orang itu bisa dipercaya. Pastikan orang itu bersih dari keterlibatan kejadian itu. Jangan sampai kita meminta bantuan kepada orang yang salah, bisa-bisa kita nanti masalah juga. Nah, jadi kalau memang itu kejadian ada di sekolah, sampaikan kepada guru. Kalau memang takut menyampaikan secara langsung, sampaikan melalui media, mau itu surat, kita selipkan di mana, atau kita WA. Nah, saat ini mungkin kita sudah pakai alat komunikasi yang canggih ya, bisa kita chat secara japri ya, pada Bapak Ibu guru kita memang ada permasalahan. Jadi itu adalah sebagai fungsi teman-teman adik-adik semua itu untuk menjaga ketertiban di dalam sekolah. Jadi jangan sampai melihat kejadian yang salah dibiarkan. Nah, kalau ini dibiarkan akan menjadi besar, sulit nantinya untuk meredam lagi. Jadi itu apabila di masyarakat, ya itu sampaikan, cari orang yang kalian tuakan, cari orang yang bisa dipercaya. Kalau memang orang tua, kalau memang orang lain, pastikan itu benar-benar bisa dipercaya. Ya, jadi ayo saling mengingatkan dan saling berbuat untuk kebaikan. Oke, jadi teman-teman, kalau kita melihat tindak kriminal seperti itu, jadi kita sebagai remaja perlu melaporkan kepada pihak yang berwajib ataupun orang yang dipercaya. Nah, selanjutnya Pak, apabila saya tanpa disadari masuk dalam bagian itu, bagian dari kenakalan remaja, karena saya baru mengenal teman saya, bagaimana saya berhenti atau keluar dari lingkup pergaulan itu? Jadi ini posisinya baru kenal ya, baru bergabung. Ini jadi lebih mudah ya kayaknya, lebih mudah kita untuk menarik diri. Jadi,
Ini beda case kalau sudah berkenal lama, sudah masuk di grup itu, tahu-taunya kelompok itu bermasalah. Nah ini, kalau masih baru, upayakan untuk menarik diri, jauhi mereka. Jauhi mereka, sampaikan. Kalau memang masih bisa diberikan nasihat, nasihati. Kalau memang tidak bisa, ya udah, jauhi. Kalau itu kelompok di luar sekolahan, kalau itu kelompok di sekolahan, ya alangkah baiknya sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Ya, jadi ini tindakan pencegahan, jangan sampai kelompok yang tadi ini semakin banyak orang yang ada di situ, akibatnya ya nama baik sekolah kan semakin akan rusak gitu. Jadi yang butuh kesadaran, butuh keberanian untuk mengingatkan untuk kebaikan. Mungkin kita ngomong gampang, tapi pada saat pelaksanaan ini agak, wah ini teman saya, terus kalau saya mengadu, nanti saya pasti dimusuhin. Nah, ya, butuh keberanian dari adik-adik semua. Apakah mau menjadikan teman-temannya itu menjadi lebih baik atau cuek saja, acuh tak acuh. Nah, jadi kembali lagi pada adik-adik semua. Nah, ini saya sampaikan ya, kalau saya sih pengennya ya adik-adik sampaikan yang baik. Ini loh, jangan seperti ini. Dampaknya, ruginya apa, baiknya di mana. Jadi kalau mengingatkan orang lain tuh timbang baik buruknya. Kalau baiknya banyak, ya lakukan. Tapi kalau baiknya sedikit, banyak jeleknya, ya jangan dilakukan. Nah, saling mengingatkan pada teman-temannya. Kalau ada yang keliru, sampaikan, ingatkan. Karena nggak rugi. Toh juga nggak butuh biaya banyak, hanya ngomong saja. Nah, jadi itu untuk adik-adik. Jadi kalau ada seperti itu ya ingatkan dulu. Kalau memang nggak bisa ya cari orang lain yang punya pengaruh untuk bisa mengingatkan mereka. Iya, berarti perlu diarahkan ke hal-hal yang lebih baik ya Pak ya. Baik Pak, mungkin Bapak memiliki pesan dan harapan nih untuk siswa-siswi di SMA Negeri 3 Pangkal Pinang dan teman-teman lainnya. Ya, untuk pesan-pesan ya, untuk SMA 3 ini saya sangat bangga, saya mengapresiasi. Tetap jadi yang terbaik, jadilah anak yang berprestasi bagi diri sendiri, orang tua, keluarga, masyarakat, lingkungan sekolah. Teruslah kejar prestasi kalian, jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu dengan apa yang kalian cita-citakan, walaupun itu tidak mungkin, walaupun itu sulit. Karena kalau kita masih memiliki Tuhan di hati kita, masih memiliki kepercayaan di hati kita, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin, dan semua pasti bisa. Gitu saja. Oke, mungkin sampai sini saja tayangan kita pada hari ini. Nantikan tayangan-tayangan berikutnya bersama dengan narasumber yang luar biasa lainnya. Saya Bunga Fitri Hayani bersama dengan rekan saya Azura Shivana, pamit undur diri dan sampai jumpa.